14 lagu konser rakyat Leo Christie dalam album kedua, Nyanyian Malam. Mana lagu romantis Leo Christie sebagaimana dalam album pertamanya, misal seperti Nyanyian Musim dan Sendiri? Agak susah mendapatkannya. Tetapi sebagaimana tema lagu-lagu cinta Leo yang beda, memang tema cinta pada lagu-lagu Leo tidak sebagaimana lagu pop Indonesia. Bukan sekedar hubungan antara lelaki dan perempuan, tetapi cinta dalam perenungan Leo Christie mungkin sebagaimana kisah para nelayan yang harus meninggalkan anak dan istri, seperti dalam lagu Laut Lepas Kita Pergi atau Nyanyian Pantai. Jikapun berkait cinta antara kekasih, Leo secara tipis-tipis saja mencoretkannya. Kita bisa menikmati dalam lagu pembuka episode ini, dalam lagu Jerami. Cukup jerami tepi danau, jadi istana malam ini, dijalin tangan ku dan dia sepanjang malam. Entahlah apakah Leo ingin cerita pacaran di tengah sawah malam-malam di bawah bulan purnama atau bagaimana? Ya, tipis-tipis saja romantisme yang menjadi clue-nya. Kita tidak tahu kisah tentang apa ini kok sampai ada rambut yang kusut sepanjang malam purnama di atas jerami dan nyanyi. Leo Christie bernama lengkap Raden Leo Imam Soekarno. Mungkin bapaknya penanggung Soekarno. Bapaknya Raden Ngabei Haji Muhammad Imam Sugianto, seorang pegawai negeri yang sudah pensiun waktu itu, tapi juga seorang musisi. Leo Christie mungkin karena lahir pada bulan Agustus dalam naungan rasi bintang bersimbol singa, maka di depan namanya ada tambahan Leo. Kalau Christie yang ditabalkannya pada namanya, katanya adalah nama gitar hitam yang selalu dibawanya ketika itu, hadiah dari bapaknya, di mana gitar itu dinamainya Sikri Sakti. Dan jadilah Christie. Entah Leo ngibul atau gimana. Di masa kecilnya, hampir tiap pagi menjelang subuh, Leo terbiasa dibuai irama musik. Di pagi yang dingin dari kamar ayah dan ibunya, selalu terdengar musik lembut. Sesuatu yang oleh Leo dirasakan indah sekali dan menimbulkan goresan mendalam pada sanubarinya. Tepi taman biru, gedung putih luar tenang damai.
Anak kedua dari 4 bersaudara ini sejak di sekolah dasar aktif dalam kegiatan menyanyi di gereja, bagian dari kegiatan sekolahnya yang Kristen, padahal ia sendiri Islam. Ia pernah mengatakan, "Saya menerima musik sebagai sahabat, menyambut nyanyian sebagai kecintaan." Leo Christy mendapat keris sakti atau gitar tadi ketika SMP, dari yang kemudian dari sana Leo masuk kursus Tony Kedik, direktur sekolah musik rakyat di Surabaya. Sedang untuk menyanyi ia belajar pada Nuri Hidayat dan John Topan. Ia menyebutnya mereka sebagai sekolah formalnya di bidang musik. Dalam album keduanya, mungkin karena berada dalam satu tema album Nyanyian Malam, lagu-lagu dalam album kedua ini terlihat reflektif, lebih terasa kontemplatif, seperti lagu pembukanya Nyanyian Malam, atau lagu yang begitu religius macam SASL. Ketika itu ia menjenguk temannya yang sakit di Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Di dinding rumah sakit itu ia membaca tulisan SASL tadi, Solus Aegroti Suprema Lexus. Menyelamatkan penderita merupakan kewajiban yang utama. Dalam lagu Di Atas Sukapura 2, Sukapura sebuah desa di puncak Gunung Bromo, berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Leo memang seorang pengembara, pecinta alam, pendaki gunung, bahkan suka berhari-hari mendon di desa-desa atau di pegunungan. Punya romantisme sendiri, mungkin dengan gadis-gadis desa yang takkan ku lupa, takkan ku lupa. Apalagi dalam Sukapura 2 dia menyanyi begini, takkan ku lupa hangat tungkumu, yang oleh para penggemarnya suka tungku itu suka diubah menjadi takkan ku lupa hangat tubuhmu. Cinta pada alam dan lingkungannya, pada kotanya Surabaya yang keras dan kotor dan sombong, tapi juga lagu-lagu kontemplatif Leo yang mungkin ia kenangkan untuk para founding father seperti Bung Karno dan Bung Hatta dalam lagu yang berjudul seperti Jabat Tangan Erat-Erat Saudaraku, atau mungkin Tanah Merah in Memoriam, atau dalam lagu Hati Muda Lele, Roda Betati, dan Kereta Laju. Syair atau lirik dalam lagu Leo sangat penting. Kalau cermin tak lagi punya arti, pecahkan berkeping-keping. Kita berkaca di riak gelombang dan sebut satu kata, hakku. Bagi Leo, syair atau lirik dalam lagu-lagunya sangat penting
dan utama. Setidaknya ini pernyataan almarhum Mung Sriono, Sohib Leo Christie, dari sejak awal di konser rakyat Leo Christie. Mung sudah almarhum, biasanya pegang bass waktu itu. Di studio rekaman, Leo belum tentu siap dengan notasi, tetapi syair sudah pasti telah disiapkannya. Sementara notasi musik tidak jarang Leo berimprovisasi. Bukan hanya di studio rekaman, di panggung pun hal itu bisa saja dilakukan, apalagi kalau Leo lupa. Dalam petualangannya, maksud saya pengembaraannya, Leo Christie tentu bertemu beragam karakter manusia. Pertanyaannya, apakah ia bertemu cintanya dengan perempuan yang diidealkannya? Leo Christie pintar menyembunyikan informasi dalam syair-syairnya. Meskipun dalam beberapa lagu, katakan seperti Jerami tadi, tampak menonjol bagaimana cungkup jerami di tengah sawah jadi istana. Sementara pada lagu yang lainnya, Di Atas Sukapura dan Nyanyian Pantai, juga Kereta Laju, ia hanya memberi sedikit clue atas reportasenya. Dalam Kereta Laju, Leo bepergian sendiri, tetapi tampaknya ada yang ditinggalkannya dan ada yang hendak mengikutinya. Bawalah aku jauh pergi. Ada banyak laporan mengenai kesan, impresi ketika Leo Christie mesti meninggalkan semua yang pernah disinggahinya. Di Atas Sukapura, Kereta Laju, Hati Muda Lele, juga Roda Berdati. Kesan saya seperti itu. Kalau saya salah ya, saya tidak akan minta maaf. Namanya juga tafsir. Masing-masing orang punya pergesekan sendiri dengan lagu-lagu Leo Christie. Dan itu hebatnya Leo. Bisa multi-interpretatif, multi-tafsir. Lagu cinta Leo yang paling pahit saya kira ada pada Memorial Sudirman. Ini sejatinya menurut saya lagu protes sosial yang sangat keras, tetapi Leo sangat sublim membaliknya. Cerita Leo, lagu ini gagasan awalnya ketika ia berada di Malioboro melihat patung Jenderal Sudirman di depan gedung DPRD DIY. Bukan patung Sudirmannya saya kira, tapi Leo melihat gelandangan kecil, pengamen kecil tidur di taman area patung Sudirman itu. Seorang bocah pengamen yang di sekelilingnya orang-orang senyum pahit lalu lalang, tidak memperhatikan. Tetapi si pengamen kecil ini punya senyum manis di hatimu. Adik, nyanyikan aku satu lagu kasih sayang. Di situ perbedaan Leo dalam protes sosialnya pun ia bisa dengan cerdik menyembunyikan. Di situ saya kira kejernihan Leo Christie, bahwa lagu protes yang keras bisa dibungkusnya dengan begitu indah. Maksud saya impresinya, kesannya jauh lebih menuki, jauh lebih dalam. Bagaimana memposisikan Jenderal Sudirman yang berjuang untuk kemerdekaan negara dan bangsa, untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi faktanya ada anak pengamen kecil, artinya rakyat yang masih menderita, tidur di bawahnya ketika Jenderal Sudirman sudah menjadi patung.
dan lokasinya sangat dramatis, berada di depan gedung DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di tempat para wakil rakyat bersidang untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Oh, betapa panjangnya hari. Hari ini dan hari esok akan sentuh. Adik, nyanyikan aku satu lagu.